warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang data digital. Data programmer menyadari bahwa setiap program yang mereka buat selalu terdapat data, namun para pengguna sistem digital tidak banyak yang menyadari hal itu. Pengguna lebih serius mencari dan memanfaatkan menu dan objek-objek dalam internet dengan melakukan klik dan klik, berpindah dari suatu website ke website lain, memilih menu yang disukai dan melihat-lihat gambar atau teks yang mereka suka atau cari tanpa menyadari bahwa kegiatan itu adalah suatu data. Pengguna internet yang semakin bertambah dan aktivitas di internet yang semakin tinggi menyebabkan data yang terbentuk semakin banyak. Pertumbuhan ekonomi dunia dan Indonesia yang bagus juga mendorong semakin banyak data di dunia maya ini. Penyimpanan data yang besar sudah pasti akan memerlukan jumlah memori hard disk yang besar pula. Dunia marketing merupakan dunia yang sangat dinamis dan selalu berubah-ubah setiap saat. Oleh karena itu, data terbaru merupakan sifat data yang sangat perlu diperhatikan. Jenis-jenis data tidak berbeda dengan jenis data pada era konvensional. Jenis-jenis data di dalam era digital mempunyai jenis yang sama. 1. Data primer. Sebagaimana dijelaskan pada buku-buku lain bahwa data primer adalah data yang diperoleh atau diambil langsung oleh pencari data. Salah satu sumber data primer adalah website perusahaan. Untuk mendapatkan data primer ini, perusahaan harus menyiapkan sistem yang menyimpan dan mencatat data serta menyajikan dalam suatu sistem informasi khusus. Selanjutnya yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau diambil tidak secara langsung oleh pencari data tetapi melalui orang lain atau lembaga penyedia data. Data sekunder tersebut juga dapat diperoleh dari website-website yang khusus penyedia data. Melalui website ini, tentu saja dengan berbayar dapat diperoleh data lebih lengkap sesuai dengan data yang disediakan oleh website tersebut. Pada Google ini, data sekunder yang diperoleh antara lain adalah frekuensi kata, tertinggi, wilayah atau negara terkait suatu kata, jenis kelamin pengguna, umur, waktu kunjung, dan berbagai data lain. Berdasarkan inti dari permasalahan, maka data dapat dibedakan menjadi A. Data substansi adalah data yang terkait sangat erat dengan suatu topik. Data ini merupakan data penting, dan jika data tidak ada maka proses pengolahan data selanjutnya untuk mendapatkan suatu kesimpulan suatu topik menjadi tidak berguna. Data ini merupakan data pendukung suatu data substansi yang dapat juga menjelaskan suatu keadaan dari suatu kejadian data substansi. B. Data dukungan. Data ini merupakan data pendukung suatu data substansi yang dapat juga menjelaskan suatu keadaan dari suatu kejadian data substansi. Berdasarkan inti dari permasalahan, maka dapat dibedakan menjadi A. Data internal. Data ini adalah data yang berasal dari dalam perusahaan atau toko yang mencari data. Ada juga perusahaan atau toko yang tidak mempersiapkan data internal ini dengan baik sehingga pada saat dibutuhkan data tersebut belum tersedia untuk direkap. B. Data eksternal. Data eksternal adalah data yang diperoleh dari luar perusahaan atau toko milik pencari data. Banyak data terkait pemasaran dapat diunduh dari website lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan angka dan bukan angka, maka data digital juga dapat dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. A. Data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berupa angka dari suatu pengukuran. Data digital marketing juga dapat berupa data kuantitatif. Data digital marketing kuantitatif berupa data angka-angka seperti jumlah pengunjung suatu website dalam satu bulan, rata-rata jumlah pengunjung website setiap hari, berapa kali menu tertentu diklik oleh pengunjung, berapa kali seorang pengunjung membeli produk di website perusahaan, berapa banyak produk yang dibeli oleh seorang pengunjung, dan lain sebagainya. B. Data kuantitatif merupakan data bukan angka. Dalam bidang pemasaran, data kualitatif yang sering digunakan adalah
tingkat kepuasan pelanggan, jenis-jenis warna, model pakaian atau produk, berbagai macam bentuk dan variasi produk, dan lain sebagainya. Data kualitatif juga dapat berupa gambar-gambar atau flowchart yang berisi informasi deskriptif dari suatu produk. Data ini umumnya ditemukan dalam bentuk deskripsi produk atau bagian-bagian produk yang selalu melekat pada setiap penjualan produk. Pada pemasaran digital, data kualitatif biasanya berada pada sisi terdekat dengan produk dan selalu tersedia baik berupa data singkat maupun suatu link ke suatu landing page yang mempunyai data kualitas lebih lengkap. Berdasarkan banyak objek terhadap tahun data, maka data pemasaran dapat dibedakan menjadi data berkala dan data cross-section. Yang pertama, data berkala. Data ini terdiri dari data beberapa tahun dari suatu objek penelitian atau beberapa objek penelitian pasar. 2. Data cross-section. Data ini mempunyai dua kategori objek penelitian pemasaran namun berada pada satu tahun yang sama. Pendekatan data. Pendekatan data yaitu data yang tidak dapat melalui pihak ketiga maupun pihak yang datanya diperlukan pemasaran dapat diperoleh melalui pendekatan terhadap angka-angka data. Pendekatan data dapat dilakukan melalui berbagai website penyedia data yang memberikan suatu perkiraan atau perhitungan relatif terhadap suatu data. Sebagai contoh website ini adalah angka ranking relatif yang disajikan dalam bentuk grafik terhadap website lain. Pengumpulan data. 1. Observasi. Pengumpulan tersebut dapat dilakukan secara mudah sampai cara yang sulit. Selain itu, observasi dapat juga dilakukan dengan membuat perangkat data yang disiapkan programmer di website perusahaan. Pada dasarnya, observasi hanya melakukan pengamatan dan pencatatan data yang sudah ada di dunia digital. Interviewer dan responden bertemu di suatu tempat pada saat yang sama dan melakukan wawancara. Yang kedua yaitu wawancara. Program ini dapat berisi teks saja, gambar atau video seperti kedua orang tersebut berada pada suatu tempat yang sama. Program ini sudah banyak jenisnya dan salah satu yang dikenal adalah chatroom. Angket. Cara yang dilakukan adalah mengirim file angket sebagai lampiran dalam sebuah email. Namun ada juga program di internet yang menyediakan angket. Jika angket sudah dibuat, maka angket tersebut dapat dikirim ke alamat email yang diinginkan atau alamat URL angket tersebut dikirimkan melalui berbagai program internet seperti email, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Penjelasan di atas menggambarkan tentang pengumpulan data yang relatif mudah diperoleh seperti disebutkan di atas. Di internet juga terdapat sumber data yang sulit untuk diperoleh. Data yang dilindungi dengan tingkat keamanan rendah antara lain adalah website berlangganan suatu berita atau musik atau foto-foto. Sedangkan data yang dilindungi dengan tingkat keamanan tinggi antara lain adalah data nasabah bank, data nasabah pelaku efek, data intelijen, data rahasia negara, dan lain sebagainya. Setiap usaha yang dilakukan untuk mengambil atau membuka data dengan tingkat keamanan tinggi tersebut dianggap sebagai suatu tindakan kriminal. Perangkat data ini sendiri berfungsi untuk menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan data-data. Yang pertama, divisi dan staf perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan data. Yang dua, ruang perusahaan harus dapat memberikan penjelasan mengenai data apa saja yang diperlukan dalam untuk mengolah data informasi dan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, hardware atau software, yaitu perangkat keras atau suatu alat yang digunakan untuk menjalankan software itu sendiri. Nah, sedangkan software yaitu suatu program komputer yang mempunyai fungsi dan kegunaan tertentu di dalam hardware itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu internet. Internet sangat penting bagi perangkat data karena kalau tidak ada internet maka tidak bisa diakses beberapa atau tidak bisa
mengakses apa yang diperlukan oleh perusahaan. Yang kelima, anggaran. Pasti dong kalau di suatu organisasi pasti memerlukan anggaran atau keuangan untuk meningkatkan data digital perusahaan masing-masing. Yang selanjutnya yaitu pencurian data digital. Nah, tindakan ini merupakan suatu tindakan kejahatan, pastinya tidak disukai banyak orang dan bersifat merugikan. Nah, yang pertama yaitu phishing, yaitu mengirim email palsu kepada korban untuk mendapatkan identitas korban. Selain email palsu, pelaku juga dapat menyediakan pelayanan yang berisi jebakan agar korban mengisi data-data pribadi terlebih dahulu. Biasanya ini bisa berupa SMS atau email, atau biasanya juga di telepon. Nah, yang kedua, farming, yaitu pengalihan alamat suatu website ke website yang palsu. Yang ketiga yaitu pretexting, yaitu menggunakan identitas palsu atau memberikan alasan palsu kepada calon korban. Biasanya pelaku menggunakan nama suatu perusahaan besar dan merek terkenal untuk mengelabui calon korban. Yang keempat yaitu quid pro quid, yaitu berikan janji-janji atau hadiah kepada calon korban jika calon korban bersedia mengisi data-data pribadi. Ini biasanya ditemui kita itu melalui SMS ya, pasti kalian tahu sudahan. Yang kelima, skimming adalah pendapatan data-data digital dari kartu magnetik di kartu kredit. Yang keempat yaitu password dan tracking, adalah perusakan kunci password yang ada di dalam suatu sistem dengan berbagai cara dan teknik pengerusakan kunci password itu sendiri. Nah, biasanya ini terjadi pada ATM atau kartu plastik. Skimming adalah pendapatan data-data digital dari kartu magnetik di kartu kredit. Yang keempat yaitu password dan tracking, adalah perusakan kunci password yang ada di dalam suatu sistem dengan berbagai cara dan teknik pengerusakan kunci password itu sendiri. Nah, biasanya ini terjadi pada ATM atau kartu plastik. Nah, tindakan antisipasi terhadap pencurian data digital ini ada beberapa. Yang pertama, perangkat keras digital perusahaan tidak dibuang dan disimpan pada sembarangan tempat dan harus dipegang oleh orang yang terpercaya. Nomor 2, informasi penting yang terdapat di dalam perangkat digital diproteksi menggunakan program proteksi, dan jika informasi diperlukan harus diberikan pihak-pihak yang berwenang, atau bisa kita beri kata sandi. Untuk yang nomor 3, pengetahuan menggunakan terhadap keamanan penggunaan data menggunakan perangkat digital harus memadai, dan seterusnya. Yang selanjutnya saya akan menyampaikan manipulasi data digital. Program-program software yang dapat mampu merubah data dengan mudah karena memang mudah dirancang untuk memudahkan penggunaan melalui suatu kreativitas. Dengan menggunakan suatu program editing foto, gambar, tokoh tersebut diubah atau diganti dengan tokoh lain sehingga menimbulkan kesan yang negatif. Biasanya ini bisa terjadi pada video, atau foto-foto yang sekiranya ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan atau membuat image yang jelek. Jika diteliti lebih mendalam, banyak akun-akun pengikut tersebut dibuat oleh seseorang oknum saja. Bahkan manipulasi data yang cukup ramai dan saat ini masih dilakukan adalah peningkatan data pengunjung. Data traffic yang tinggi akan menyebabkan ranking website menjadi tinggi. Manipulasi traffic dapat dilakukan dengan membuat banyak kunjungan palsu ke website. Nah, dari manipulasi data sebenarnya ini sangat tidak menguntungkan baik pihak yang berkenang maupun tidak.